Pak Menteri yang saya hormati, para anggota, para pimpinan, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa sesuai dengan acara rapat-rapat DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2020-2021 yang telah diputuskan dalam rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 13 Juli 2020 dan sesuai dengan keputusan rapat internal Komisi 8 tanggal 18 Agustus 2020, maka pada hari ini, Selasa 8 September 2020, Komisi 8 DPR RI menyelenggarakan rapat kerja dengan Menteri Agama Republik Indonesia dengan agenda pembahasan rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga RAKL tahun anggaran 2021 serta isu-isu aktual dan solusinya. Hadirin yang saya hormati, berdasarkan laporan dari Sekretariat Komisi 8, alhamdulillah sekarang sudah dihadiri oleh 13 anggota secara fisik, 32 anggota secara virtual, 2 izin dari 9 fraksi. Oleh karena itu, berdasarkan tata tertib DPR RI pasal 251 ayat 1, quorum telah tercapai. Atas izin Bapak Ibu sekalian, saya buka rapat kerja ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Baik, agenda kita pada hari ini yang pertama pengantar dari pimpinan rapat, yang kedua penjelasan Menteri Agama Republik Indonesia mengenai rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga tahun anggaran 2021. B, isu-isu aktual dan solusinya. Ketiga, respon tanya jawab atau saran dari anggota. Yang keempat, kesimpulan. Kelima, penutup. Apakah agenda yang saya bacakan tadi bisa kita setujui? Setuju. Baik, kita mulai rapat 10.15 sampai jam 12 ya. Setuju sampai jam 12? Ya, baik. Pak Menteri beserta jajaran yang saya hormati, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, Pasal 98 Ayat 2 huruf B disebutkan bahwa tugas Komisi di bidang anggaran adalah mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan rancangan anggaran, pendapatan, dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan pemerintah. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang. Maka penyusunan RKL tahun anggaran 2021 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Postur APBN tahun anggaran 2021 banyak terkait dengan program penganggaran dan penanggulangan COVID-19 yang akan dilakukan paling lama sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2022. Oleh karena itu, rapat kerja pada hari ini memiliki makna yang sangat penting dan strategis karena membahas rencana anggaran dan rencana kerja pemerintah Kementerian Agama Republik Indonesia tahun anggaran 2021 dan sekaligus membahas isu-isu aktual termasuk penanganan dampak sosial COVID-19 di lingkungan Kementerian Agama. Pak Menteri, para anggota yang kami hormati, para pimpinan, pada rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama RI tanggal 26 Juni yang lalu mengenai pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN dan RKP Kementerian Agama tahun 2021, evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2019 dan kinerja pelaksanaan APBN tahun 2020, Komisi 8 DPR RI telah menyetujui pagu indikatif Kementerian Agama Republik Indonesia dalam RAPBN tahun 2021 sebesar Rp63.486.995.000. Namun Komisi 8 DPR RI memberikan catatan kesimpulan rapat bahwa belum menyetujui kegiatan prioritas rencana kerja pemerintah Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2021 tersebut dan akan melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai alokasi anggaran kegiatan prioritas RKP dalam waktu yang akan ditentukan kemudian. Selanjutnya, Komisi 8 DPR RI meminta Menteri Agama Republik Indonesia untuk mengevaluasi dan meninjau kembali rencana program dan anggaran dalam pagu indikatif RAPBN tahun 2021 dan usulan tambahannya agar lebih fokus pada peningkatan kualitas fungsi agama dan pendidikan keagamaan seperti anggaran tunjangan profesi guru, in-passing,
pemberian bantuan dalam penanggulangan dampak wabah COVID-19 untuk ustadz dan tenaga pendidik keagamaan, peningkatan sarana dan prasarana madrasah swasta, Pak Menteri, pesantren-pesantren, pendidikan keagamaan, tempat-tempat ibadah, dan PTKN. Komisi 8 DPR juga menyayangkan pernyataan Pak Menteri Agama yang sering menimbulkan kontroversi di publik, tidak substantif dan produktif, dan sering menimbulkan kegaduhan, dari mulai pernyataan larangan cadar, celana cingkrang, dan yang terbaru ungkapan Pak Menteri Agama Republik Indonesia bahwa institusi pemerintah memiliki banyak peluang untuk disusupi paham radikal, diawali dengan mengirimkan anak good looking untuk mendapatkan simpati, seperti seorang anak yang menguasai bahasa Arab dan hafal Al-Quran atau hafiz. Sungguh hal ini merupakan pernyataan sikap yang tidak arif. Pak Menteri, ini sengaja saya sampaikan, Pak. Banyak sekali ulama-ulama yang menghubungi kami, pondok-pondok pesantren yang memang mencetak hafal Al-Quran, Pak, termasuk pondok pesantren kami. Dan termasuk keluarga saya banyak juga yang hafal Al-Quran, Pak. Rasanya tersinggung sekali, Pak, dengan pernyataan Bapak seolah-olah menarasikan orang yang hafal Al-Quran itu radikal. Orang yang pandai berbahasa Arab itu radikal, Pak. Jadi saya kira ini penting, Pak, disampaikan di tempat mana yang radikal itu, Pak. Kemudian siapa, yang jatahnya bagaimana. Saya kira ini kegelisahan sekali bagi umat Islam, menarasikan orang yang hafal Al-Quran, good looking, kemudian pandai bahasa Arab itu adalah sumber utama radikalisme. Dan ini juga perlu mendapatkan perhatian atau menjadi isu utama hari ini dari pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia, Pak. Komisi 8 juga mengingatkan Pak Menteri Agama untuk tidak melakukan pemotongan BOS, Pak. Saya tahu waktu awal COVID-19 kita rapat kerja di sini, waktu itu juga ditegaskan oleh Pak Dirjen, Pak Kamarudin waktu itu, bahwa tidak ada pemotongan BOS. Ternyata ini WA-nya sangat viral sekarang, Pak Menteri. Seperti kita dianaktirikan ke madrasah-madrasah swasta yang dipotong 100.000 per siswa. Sementara yang pihak sebelah, Pak, Komisi 10 Mendikbud justru menambahkan bantuan kepada setiap siswa yang sekolah di zaman pandemi ini. Ini penting, Pak, diklarifikasi oleh Pak Menteri. Mereka nggak COVID aja susah, Pak, madrasah itu. Apalagi setelah COVID mereka dipotong bosnya, dan ini dianggap kita diskriminatif. Saya menyampaikan ini terbuka karena ini juga aspirasi dari banyak pihak, terutama yang menggeluti bidang pendidikan madrasah swasta. Kemudian yang ketiga, Pak Menteri, ini juga yang menjadi isu utama hari ini, yaitu rencana sertifikasi bagi penceramah, Pak, dai atau ustadz yang juga menimbulkan banyak penolakan. Ini juga tolong diklarifikasi, Pak. Jadi kalau bisa hal-hal yang masih dalam kajian atau belum menjadi keputusan, apalagi belum ada kesepakatan di antara kita, sebaiknya kita bicarakan terlebih dahulu. Alangkah baiknya kalau Pak Menteri Agama juga fokus kepada reformasi birokrasi di internal, termasuk menyelesaikan para kanwil yang bermasalah, Pak. Isunya juga tidak enak kita dengar, ada kanwil yang bermasalah sudah beri sanksi, tapi ada juga kanwil yang bermasalah tetap dipertahankan. Ini juga seperti ada sesuatu yang perlakuan tidak sama. Termasuk juga para rektor di Universitas Islam Negeri, itu saya kira akan menjadi perhatian kita semua, Pak. Oleh karena itu kami ulangi kembali, narasi radikalisme, kita sepakat, Pak Menteri, radikal itu yang negatif memang harus kita basmi, Pak. Tapi menarasikan bahwa Islam itu radikal, menarasikan bahwa orang yang pandai bahasa Arab itu radikal, yang hafal Al-Quran itu radikal, itu menurut saya sungguh itu membuat saya tersinggung, Pak, secara pribadi maupun sebagai Ketua Komisi 8, Pak. Ini mohon diklarifikasi secara sungguh-sungguh, Pak, dan kami minta hal-hal yang seperti ini tidak perlu diulangi kembali, Pak. Bagaimana mungkin orang yang bahasa Arab, Bapak katakan, atau yang hafal Al-Quran itu menjadi sumber utama radikal? Saya kira ini tidak elok untuk kita kembangkan, gitu loh. Dan kalau ini bisa diklarifikasi, Pak Menteri, mudah-mudahan ini kegelisahan para pondok pesantren atau anak-anak kita yang memang kita sarankan, Pak. Saya jujur, anak-anak saya sarankan untuk pintar bahasa Arab, hafal Al-Quran, Pak. Tapi kalau itu hari ini pemerintah menuduh itu sumber utama radikal,
saya kira itu sesuatu yang tidak bisa kami terima. Termasuk sertifikat dai, Pak. Yang memberikan gelar dai, ustadz, kiai itu ya masyarakat, Pak, bukan pemerintah, ya kan? Pemerintah aja belum tentu, Pak, menjadi dai atau ustadz. Apa haknya memberikan sertifikat? Nah, oleh karena itu hal seperti ini penting, Pak. Jangan sampai justru Menteri Agama yang katanya beragama Islam, kata teman-teman sepertinya benci dengan Islam, Pak. Ini banyak sekali WA ke saya, Pak Menteri. Ya kan? Ini penting, Pak. Karena kalau selama itu tidak kita bereskan, berarti kita ikut memancing kegaduhan gitu loh. Maka dalam rapat kerja ini penting kita klarifikasi secara menyeluruh, termasuk yang sertifikat tadi, Pak. Nah, oleh karena itu pada rapat kerja pada hari ini, yang pertama kami ingin mengkonfirmasi kepada Pak Menteri, terutama agenda utama tadi, apa rencana program kerja dan anggaran Kementerian Agama tahun 2021 dan dialokasikan untuk program prioritas apa saja. Yang kedua, apa target dan yang hendak dicapai pada program kegiatan dan anggaran Kementerian Agama pada tahun 2021. Yang ketiga, apakah ada kebijakan program insentif baru di tahun 2021. Yang keempat, apakah yang menjadi dasar ucapan kontroversi Pak Menteri. Ini, Pak, saya malah tadi berdiskusi sebelum rapat, Pak Menteri, kalau ini tidak clear, Pak. Kalau masalah anggaran gampang, Pak, kita hanya geser-menggeser yang triliunan, miliaran, jutaan, ratusan ribu itu gampang. Tapi yang menyakitkan hati umat ini menjadi penting, Pak. Bahkan saya sampaikan tadi, kalau ini nggak clear ya sebaiknya kita tidak perlu bahas anggaran, Pak. Ya. Yang kelima, bagaimana pengelolaan dana BOS, ini juga penting. Menjawab semua, dan itu WA saya sudah saya tembuskan ke Pak Menteri tentang banyak sekali WA yang menganggap madrasah swasta didiskriminatif atau dianaktirikan. Kemudian yang terakhir tentu tadi bagaimana pola masalah sertifikasi untuk dai dan penceramah, Pak. Saya kira itu, Pak Menteri, yang ingin saya sampaikan, tentu nanti akan direspon oleh para anggota untuk hal-hal isu-isu aktual tadi, termasuk masalah anggaran yang akan kita bahas. Ya, dan ini karena menjadi penting, Pak, sekali lagi kalau masalah anggaran, saya kira nanti kita akan perdalam di RDP, Pak Menteri. Dengan para dirjen, eselon 1, termasuk Pak Sekjen, para direktur, tapi yang isu-isu aktual ini saya kira menjadi pokok pada hari ini, Pak. Dan saya, kalau yang lain terserah, kalau saya pribadi, kalau ini nggak clear, saya akan meninggalkan ruang rapat ini, Pak. Kalau tidak menjadi perhatian kita semua. Kalau tidak clear, saya tidak setuju kita melanjutkan pembahasan tentang masalah anggaran. Maka kita minta kepada Pak Menteri Agama untuk meng-clearkan beberapa isu aktual tadi, Pak. Di antaranya orang yang good looking, pintar bahasa Arab, hafal Al-Quran dianggap sumber utama radikal, kemudian dana BOS dipotong 100.000 per orang, kemudian sertifikat dai. Kalau ini tidak clear, saya kira kita secepatnya akan menutup rapat ini dan kita tidak akan membahas anggaran Kementerian Agama tahun 2021. Kepada Pak Menteri kami persilakan.